Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengerjakan soal-soal matematika. Hari ini kita akan membahas tentang turunan, persiapan penilaian akhir semester ganjil. Ya, langsung aja kita bahas soal-soal yang tahun lalu. Yuk. Ya, nomor 21. Fungsi fx sama dengan 1 ditambah sin kuadrat ditambah sin pangkat 4 ditambah sin pangkat 6 dan seterusnya untuk x antara 0 dan setengah pi. Ya, apakah dia merupakan fungsi naik, fungsi turun? Apakah memiliki maksimum atau minimum? Ya, ini merupakan bentuk deret adik-adik. Nah, maka kita cek apakah dia deret geometri. Ya, kita cek rasionya ya. Yo, rasio itu rumusnya adalah U2 dibagi U1. Nah, U2-nya adalah sin kuadrat X, U1-nya adalah 1. Maka didapat sin kuadrat X. Nah, rasio juga bisa dicari dari U3 per U2. U3-nya adalah sin pangkat 4. X dibagi dengan sin pangkat 2X. Jadi ya, lihat sukunya ya. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga ya. Nah, ini kita sederhanakan menjadi sin kuadrat X. Nah, sudah valid dia merupakan deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga itu rumusnya adalah A per 1 min R. Gitu ya. Nah, berarti fungsi fx-nya bisa dinyatakan dengan bentuk A per 1 min R gitu ya. Ya, 1 min R, A-nya adalah 1, suku awalnya. Rasionya adalah sin kuadrat X gitu ya. 1 min sin kuadrat itu boleh ditulis menjadi 1 per cos kuadrat X. 1 per cos boleh ditulis menjadi secant kuadrat X. Nah, udah didapat ya fungsi fx-nya yaitu berupa secant kuadrat. Iya, kita lihat ini ya, fx-nya sama dengan secant X pangkat 2 ya. Nah, untuk mencari di mana dia naik, turun, kita gunakan turunan pertama. F aksen X sama dengan, yuk turunan dari secant kuadrat, apa adik-adik? Ya, duanya lompat ke depan, duanya kalikan ke depan, 2 kali secant X pangkat 1. Lalu kali turunan di dalam kurung tersebut. Turunan dari secant X, yaitu secant X dikali tangan X. Nah, ini jadinya apa, Dede? 2 kali 1 per cos X, itu ya, kali 1 per cos X, sedangkan tangannya boleh dirubah menjadi sin X per cos X. Nah, ini jadinya 2 sin X per cos X pangkat 3. Ya, nah selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Ya, apa aja pembuat nolnya? Pembuat nol yang atas apa, Dede? Sin X sama dengan 0. Nah, ini X-nya himpunan kosong adik-adik. Nah, kenapa himpunan kosong tidak ada jawaban? Karena X-nya dibatasi antara 0 dan setengah pi. Ya, setengah pi ini 90 derajat ya. Nah, begitu juga untuk yang penyebut. Nah, penyebutnya adalah cos X. Jadi cos X sama dengan 0. Nah, ini juga X-nya himpunan kosong. Tidak ada penyelesaian. Karena X-nya dibatasi antara 0 dan 90. Nah, karena X-nya himpunan kosong, maka yang kita uji adalah yang 0 dan 90 derajat aja ya. Ya, ini pi per 2-nya ya. Yuk kita tes apakah tandanya ini plus atau min. Nah, sebagai contoh kita tes X sama dengan, misalnya ya Dede ya, 45 derajat. Nah, lalu masukkan ke mana? Masukkan ke F aksen X gitu ya. Nah, masukkan ke sini ya Dede. Ganti X-nya dengan 45 derajat. 2 sin 45 dibagi dengan cos 45 pangkat 2. Nah, ternyata ini hasilnya positif semua Dede. Ya, sin 45 positif, cos 45 positif, maka hasil akhirnya adalah positif. Nah, berarti di sini tandanya adalah positif.
Ya, F aksennya bertanda positif, artinya dia selalu naik, begitu ya. Nah, jadi fungsinya merupakan fungsi naik. Jadi fx selalu naik. Selalu naik. Ya, grafiknya naik dari kiri ke kanan. Sehingga jawabannya adalah yang A. Ya, nomor 22, nilai minimum dari fungsi. Nah, bentuk fungsinya lumayan rumit. Kita bisa sederhanakan dulu. Ya, 1 min kotangan kuadrat, 2 kosekan. Nah, gimana rumusnya ini Adik? Apakah ada yang ingat rumusnya? Nah, kita punya rumus begini Adik. Kotangan kuadrat X ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat X gitu ya. Kosekan ya salahnya, kosekan ya ini ya. Ya, oke, kosekan kuadrat X ya. Kosekan itu bisa ditulis CSC seperti ini atau kosekan ya, kosek. Nah, coba kita ganti kotangannya ya. Berarti kotangannya bisa diganti jadi apa tuh? Kotangan kuadrat X boleh diganti menjadi kosekan kuadrat X min 1. Nah, gitu ya. Artinya apa? Kotangan yang ini akan kita ganti menjadi kosekan kuadrat min 1. Yuk kita selesaikan di sini. Fx-nya sama dengan 1 dikurang kosekan kuadrat X min 1. Ya, lalu dibagi dengan 2 kali kosekan kuadrat X. Nah, ini jadinya 2 min kosekan kuadrat X lalu dibagi dengan 2 kosekan kuadrat X. Ya, nah ini kita lanjutkan 2 per 2 kosekan kuadrat X dikurang kosekan kuadrat X dibagi dengan 2 kosekan kuadrat X. Ya, nah selanjutnya diapain Dede? Fx-nya, Fx sama dengan, nah ini boleh dihantam ini ya, duanya. Seperkosekan kuadrat, dia akan jadi sin kuadrat ya. Sin kuadrat X, nah dikurang. Nah ini kosekannya, kosekan bagi kosekan ya. 1 ya, berarti ini jadi setengah. Ya, sin kuadrat dikurang setengah. Nah, untuk mencari maksimum minimumnya, kita boleh menggunakan cara yang tanpa turunan ya. Nah, pertama lihat bahwa sin X itu nilainya sin kuadrat ya, sin kuadrat itu nilainya dari 0 sampai 1 ya. Dia nggak mungkin negatif ya, karena dikuadratkan paling kecil itu 0 ya, dan paling gede 1. Nah, setelah itu kita kurangi dengan setengah ya, ruas kiri kurangi setengah. Ya, ruas tengah dikurang setengah. Sin kuadrat X dikurang dengan setengah ya. Nah, ini jadi setengah ya. Nah, kenapa dikurang setengah? Alasannya supaya muncul bentuk seperti pada fx gitu ya. Nah, maka ini tidak lain daripada fx. Iya. Nah, gitu. Range dari fx-nya udah ketahuan ya. Dari min setengah sampai dengan setengah. Nah, kalau ditanya nilai minimum dari ini ya, maka kita pilih yang terkecil. Nah, ini yang minimumnya ya. Berarti F minimum hasilnya adalah min setengah gitu ya. Maka jawabannya adalah yang B. Ya, selanjutnya nomor 23. Nah, nomor 23 bagaimana caranya? Oke, tangan kuadrat itu ya. Ya, oke, kita ubah dulu bentuk fungsinya. Jadi fx sama dengan 2 min 2 tangan kuadrat x. Nah, lalu dikali dengan sepersekan itu cos kuadrat tadi ya. Nah, ini cos kuadrat x gitu ya.
Iya, nah ini saya tulis 2 min 2, tangannya saya rubah menjadi sin kuadrat X per cos kuadrat X. Ya, dikali dengan cos kuadrat X. Nah, lalu kalikan ke dalam ini adik. Cos dikali 2, cos kuadrat kali 2 ya. Jadi 2 cos kuadrat X. Cos kuadrat kalikan dengan yang ini adik. Ya, cos kuadratnya saling meniadakan, maka jadinya 2 sin kuadrat X. Nah, duanya saya keluarkan, ya, maka jadilah fx sama dengan 2 kali cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X gitu ya. Nah, ini jadinya 2 kali cos 2X ya. Rumusnya begitu Dede ya. Cos kuadrat dikurang sin kuadrat hasilnya cos 2X ya. Nah, bagaimana mencari maksimum minimumnya? Gampang aja. Kita tahu bahwa cos 2X itu letaknya batasannya adalah dari min 1 sampai 1 gitu ya. Nah, supaya muncul 2 cos X, berarti ini kita kali 2 ya. Min 2 lebih kecil sama dengan 2 cos 2X lebih kecil sama dengan 2. Nah, yang ditanya adalah nilai maksimum, berarti yang terbesar. Nah, yang terbesar yang ini ada di, ya, jadi F maksimumnya sama dengan 2 gitu ya. Maka jawabannya adalah yang A. Ya, metode ini tanpa menggunakan turunan dan merupakan cara yang gampang, cara cepat adik-adik ya. Ya, kita lihat soal nomor 24. Sebuah roda berputar mengelilingi titik pusatnya. Nah, jadi ada roda berputar mengelilingi titik pusat. Ya, pusatnya ya. Sudut simpangan setiap titik pada roda tersebut pada T dirumuskan sebagai theta T sama dengan 5T min T kuadrat min sepertiga T pangkat 3. Besar sudut theta pada waktu kecepatan sudutnya sama dengan 0. Nah, ini tetanya yang mana? Theta itu adalah sudutnya ya. Jadi rodanya ini bisa berputar ke kanan, bisa berputar ke kiri gitu ya. Nah, ini tetanya ya. Nah, jadi dia berputar mengelilingi titik P gitu ya. Nah, ini sudutnya, sudut awalnya di sini ya. Nah, jadi dia bisa berputar ke situ, bisa aja dia berputar ke situ. Nah, besar sudutnya theta. Nah, kecepatan sudut dirumuskan dengan, ya, kecepatan sudut rumusnya adalah d theta per dt gitu ya. Artinya turunan dari si theta ini gitu ya. Turunannya apa Dede? 5 dikurang 2T min T pangkat 2 gitu ya. Besar sudut pada waktu kecepatan sudutnya sama dengan 0. Nah, ini katanya kecepatan sudutnya sama dengan 0. Ya, kita rapikan bentuknya. Min T kuadrat min 2T ditambah 5 sama dengan 0 ya. Ini kita kalikan dengan min 1. Jadi T kuadrat plus 2T min 5 sama dengan 0. Nah, ini akan sulit difaktor ya. Adik-adik bisa menggunakan rumus ABC atau kuadrat sempurna. Iya, kalau pakai kuadrat sempurna, T ditambah 1 gitu ya. Pangkat 2. Nah, kenapa 1? Karena setengah dari 2 yang ini ya. Ya, kalau ini kita jabarkan jadi apa? T kuadrat ditambah 2T. Nah, tambah 1. Nah, ada kelebihan sebesar 1. Berarti ini harus dikurangi 1 ya. Oke, selanjutnya maka dapatlah T tambah 1 pangkat 2 sama dengan 6. Sehingga T tambah 1 sama dengan plus minus akar 6. T-nya sama dengan min 1 plus minus akar 6. Nah, waktu tidak mungkin negatif, maka T-nya pasti positif. Ya, nah gitu. Nah, untuk mencari berapa besar sudut theta, maka T yang didapat masukkan ke rumus si theta ini. Ya, maka tetanya sama dengan 5 kali min 1 ditambah akar 6 ya dikurangi min 1 ditambah akar 6 pangkat 2 dikurang sepertiga kali min 1 ditambah akar 6 pangkat 3 gitu ya. Nah, ini
Adik-adik silakan hitung ya dengan hati-hati. Saya udah dapatkan jawabannya. Jawabannya segini adik-adik. Min 17 ya plus 12 akar 6 ya lalu dibagi dengan 3. Nah, jadi sudutnya sebesarnya segitu ya. Nah, jadi jawabannya di sini tidak ada adik-adik yang F ya. Ya, kemungkinan ada salah ketik mungkin pembuat soalnya. Ya, kita biarkan aja apa adanya. Nah, selanjutnya nomor 25. Persamaan garis singgung Y sama dengan X kuadrat min 2X kuadrat tambah 3X di titik berabsis 2. Ya, kita anggap soalnya benar ya. Walaupun ini agak ada hal yang aneh ya. Ini X kuadrat, ini juga X kuadrat. Ya, absis itu berarti X adik-adik ya. X-nya sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan, ganti X-nya dengan 2. 2 kuadrat min 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 3. Ya, 2 dikurang 8 ditambah 3. Ya, berapakah hasilnya adik-adik? Oh, ini 4, sorry ya. 4. Hasilnya adalah min 1. Ya, hasilnya adalah min 1. Nah, berarti dapat titiknya adalah 2, min 1. Ya, untuk mencari garis singgung kita membutuhkan satu lagi, yaitu gradien ya. M garis singgung. Gradien dari garis singgung itu rumusnya adalah Y aksen ya. Turunan dari ini, fungsi ini ada di, ya silakan dicari turunannya apa? Iya, betul. 2X min 4X. Nah, ini disederhanakan menjadi min 2X. Setelah itu kita ganti X-nya dengan ini ya, dengan absisnya dia 2. Berarti min 2 kali 2 sama dengan min 4. Ya. Selanjutnya kita cari persamaan garis singgung dengan rumus garis biasa. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1, nah Y1-nya yang ini adik-adik yang sudah kita hitung tadi ya. Min 1. M-nya yaitu min 4 ya. Nah, min 4 dapat min dari sini ya. Lalu X dikurang X1. Nah, X1-nya yang ini adik-adik. Ya. Berarti ini Y ditambah 1 sama dengan min 4X ditambah 8. Jadi Y sama dengan min 4X ditambah 7. Nah, ada jawabannya adik-adik ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, seandainya soal ini diralat, nah, maka kita akan buat pembahasan tersendiri. Nah, ini dia ya. Saya akan coba ini misalkan X pangkat 3. Nah, seandainya ini pangkat 3. Nah, maka kita cari Y-nya ya. X sama dengan 2. Maka Y sama dengan 2 pangkat 3 min 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 3. Ya, berarti 8 kurang 8 ditambah 3. Ya, hasilnya adalah 3. Oke. Nah, berarti titiknya adalah 2,3. Nah, selanjutnya kita cari gradien dari garis singgungnya, yaitu Y aksen. Turunan dari fungsi yang ini adik-adik ya. Ya, oke. Apa itu turunannya? 3X pangkat 2 min 4X. Nah, lalu X-nya diganti dengan absis yang sudah diketahui. Yang ini ya. Yuk kita masukkan 3 kali 2 kuadrat min 4 kali 2. Yaitu 12 dikurang 8 sama dengan 4. Ya, oke. Berarti persamaan garis singgungnya PGS-nya adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min Y1, ya Y1-nya adalah 3 adik-adik. M-nya adalah 4. X dikurang X1. X1-nya adalah 2. Nah, yuk kita sederhanakan. Y min 3 sama dengan 4X dikurang 8. Y sama dengan 4X dikurang 5. Nah, ini juga ada jawabannya yang A ya. Oke. Ya, baik adik-adik, sudah bahas soal-soalnya. Jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, silakan tekan tombol like dan tinggalkan komentar kalian. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi sehingga kalian tetap terhubung dengan channel saya. Dan yang terpenting adalah share video ini kepada teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat. Ya, terima kasih sudah menonton.